Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan mencoba menanggapi Deki Gadas yang membahas topik Muhammad sang plagiaris Al-Quran bukan kitab sejarah. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Ini untuk saudara baca kembali. Pertama, surat 68 ayat 15 dan 16. Surat 68 ayat 15 16. Surat 83 ayat 13 sampai 17. Surat 16 ayat 24 sampai ayat 25. Kemudian surat yang sama, surat 16 ayat 103 sampai 105. Nah, nanti saya akan kasih komentar khusus untuk surat 16 ayat 103 dan 105. Kemudian surat 25 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dan ayat 9. Kemudian surat 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Dan surat 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Nah, ayat-ayat Quranik yang tadi saya sebutkan, referensi-referensi itu, di dalamnya terdapat tuduhan dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, mendengar isi Quran di recite, dilafalkan, dibacakan bagi mereka. Kemudian mereka berkata kepada Muhammad, kamu tidak mengatakan sesuatu yang baru. Kamu hanya mengulang-ulang apa yang sudah pernah kami dengar sebelumnya. Bahkan hal-hal itu tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan legenda zaman dulu dari orang-orang yang sudah hidup sebelumnya. Dengan kata lain, penulis Quran sendiri aware bahwa isinya itu mendapatkan kritikan dari orang-orang yang mendengarkannya pertama kali. Dan orang-orang itu menyatakan bahwa banyak dari isi Quran itu tidak lebih daripada legenda, mitos-mitos, dongeng-dongeng yang sudah mereka dengar sebelumnya. Dan entah bagaimana caranya, sekarang Muhammad mengklaim bahwa itu adalah wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, klaim bahwa isi Quran tidak lebih daripada copy paste dari cerita-cerita zaman dulu, dongeng-dongeng, mitos-mitos, legenda-legenda zaman dulu. Setelah melihat sekilas video Deki ya, saya menyimpulkan saja apa yang dia permasalahkan alias langsung ke intinya saja. Karena Deki kebanyakan retorika dan muter-muter dalam penjelasannya. Jadi intinya bahwa di zaman Rasulullah SAW sudah ada orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran adalah dongeng, legenda, mitos yang Rasulullah dengar dari peredaran omongan-omongan orang atau dari nenek moyang terdahulu. Deki juga membawa beberapa ayat Al-Quran yakni Surah 68 ayat 15 sampai 16, Surah 83 ayat 13 sampai 17, Surah 16 ayat 24 sampai 25. Ini konteks ayatnya tidak nyambung ya Om Deki. Berikutnya Surah 16 ayat 103 sampai 105, Surah 25 ayat 4 sampai dengan 5 dan juga 9, Surah 8 ayat 30 sampai 31 dan Surah 6 ayat 25 sampai 27. Nah, jika melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut, di situ menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, sudah pernah mendengar perkataan ini sebelumnya. Itu hanyalah dongeng-dongeng di masa lalu yang pernah disampaikan oleh nenek moyang terdahulu. Hanya legenda dan mitos. Sekarang begini, saya coba buka pola pikir Anda ya Om Deki, step by step agar tidak larut dalam kesenangan klaim Anda yang mentah itu. Allah menurunkan kitab-kitabnya yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan juga suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran para nabi. Itu semua adalah kitab-kitab dari Allah yang diberikan kepada para rasul atau utusan-utusannya untuk disampaikan kepada tiap-tiap umatnya di masa-masa itu.
Perkataan Anda kurang tepat, Om Deki, karena dari dulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam pun sudah banyak orang-orang yang mendustakan firman Allah. Jadi bukan cuma di zaman Nabi Muhammad, di masa Musa pun sudah ada orang-orang seperti itu. Bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam mengabarkan Injil pun sangat banyak yang mendustakan ucapannya. Benar atau betul? Dan inilah yang dimaksud orang-orang kafir di zaman Rasulullah, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak lain hanyalah sihir, dongeng, mitos atau legenda dari nenek moyang terdahulu atau orang-orang terdahulu. Nenek moyang mereka atau orang-orang terdahulu itu siapa? Ya jelas orang-orang terdahulu yang juga mengingkari atau mendustakan firman Allah. Apa Om Deki termasuk orang-orang itu? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Saba ayat 45 yang berbunyi, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu, namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Nah, Al-Quran itu membenarkan atau membuat jadi benar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang Al-Quran sampaikan adalah inti-inti pokok pengajaran para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Al-Quran juga memuat kisah-kisah penting saja dari para utusan-utusannya, serta menceritakan orang-orang yang beriman dan sebaliknya, berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan juga peringatan, dan lain sebagainya. Jika itu diklaim sebagai dongeng, legenda, atau mitos belaka, bisa buktikan tidak? Yang mana, Om? Abraham, Musa, Isa, dan lain-lain, apakah itu hanya mitos, dongeng belaka? Berarti Taurat, Zabur, Injil dulunya hanya mitos dan dongeng saja. Begitu ya Om Deki ya. Kalaupun Om Deki meminta rincian lebih detail harus ditulis dalam Al-Quran, bisa dibayangkan betapa tebalnya Al-Quran tersebut. Yang harus dipahami Om Deki sebagai dasar adalah Al-Quran sebagai sing yang memuat inti peristiwa dan pengajaran. Bahkan Allah menantang untuk membuat hal semisal Al-Quran. Bukti dan faktanya dari zaman Rasulullah. Maksudnya orang-orang yang berkata itu dongeng atau mitos, tidak ada yang mampu tuh. Al-Quran surah Al-Imran ayat 3-4 yang berbunyi, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Kemudian surah Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya atau Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ayat berikutnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 yang berbunyi, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Berikutnya lagi Al-Quran surah Al-An'am ayat 4-5 yang berbunyi, dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang disampaikan kepada mereka atau orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak
akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Selanjutnya Al-Quran Surah Al-An'am ayat 25 sampai dengan 26 yang berbunyi, dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini atau Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu, dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan masih banyak lagi ayat-ayatnya ya. Jika dikatakan Rasulullah copy paste, ya, Nabi Muhammad copy paste perkataan Allah, yang dimana Allah lah sang empunya kitab-kitab terdahulu sampai Al-Quran. Jadi Allah lah yang memberitahukan kepada Rasulullah dengan perantaraan Jibril tentang kisah-kisah para utusan-utusannya terdahulu, juga pengajaran-pengajarannya. Om Deki seharusnya mempertanyakan source, dari mana asalnya Al-Quran disebarkan, siapa oknum yang membawa dan menyebarkannya, dapat dipercaya atau tidak. Sekarang Om Deki tinggal mencari saja satu saja penulis Alkitab yang pada zamannya mendapat gelar Al-Amin atau jujur dan dapat dipercaya, yang disematkan penduduk saat itu. Mudah kan? Al-Quran Surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu menjadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal mereka diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Hayo Om Deki, jangan ikut main-main dalam kesesatan. Tidak baik untuk pertumbuhan hatimu. Berasal dari surga. Nah, orang-orang seperti Mr. Kalafula ini mencoba jujur dengan kenyataan. Dan itu patut diapresiasi. Mencoba untuk jujur dengan kenyataan bahwa kita simply sulit untuk membantah ada kemiripan, kesamaan isi Quran dengan sumber-sumber terdahulu. Sulit untuk membantah itu. Itu sesuatu yang bisa dikatakan impossible untuk dibantah sekarang. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menyelamatkan status Quran sebagai firman Allah? Maka Mr. Kalafula mengusulkan jawaban, oke, cara untuk kita menyelamatkan status Quran sebagai firman Allah adalah menegaskan bahwa Quran tidak boleh dibaca sebagai sebuah kitab sejarah. Tapi mari kita fokus kepada pelajarannya, fokus kepada insight-nya, fokus kepada poin-poin teologis yang hendak diajarkan oleh Quran. Itu adalah cara Mr. Kalifula untuk menyelamatkan status Quran sebagai firman Allah. Jadi Muslims yang marah kepada Mr. Kalifula, disertasi ini mendapatkan kecaman yang luar biasa. Bahkan saya dengar, meskipun saya tidak bisa memastikan itu, disertasi ini sudah tidak diterbitkan lagi karena mendapatkan kecaman dari Muslim. Muslims yang marah kepada Mr. Kalifula, sebenarnya mereka lalai untuk memperhitungkan bahwa justru Mr. Kalifula sedang berupaya sangat keras untuk mempertahankan status Quran sebagai firman Allah dengan cara menyatakan, oke, abaikan semua dimensi sejarah, kebergantungan literer atau kemiripan paralel isi Quran dengan sumber-sumber terdahulu. Ada atau tidak ada itu tidak penting. Yang paling penting adalah theological insight-nya, wawasan teologisnya, pengajaran kebenarannya. Itulah yang paling penting. Fokus kepada itu. Yang lain abaikan. Jadi itu adalah upaya Mr. Kalifula untuk menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong Quran, menolong Muhammad, mempertahankan status Quran sebagai firman Allah. Sayang sekali, pada abad ke-7, ketika... Dan lagi-lagi Anda membawa
buku referensi dari Ahmad Khalafullah. Di sini saya tidak akan membedah buku Ahmad Khalafullah dan tidak akan mengkritik, walaupun buku tersebut banyak mendapat kritikan karena pandangannya terhadap Al-Quran ditafsirkan berdasarkan sastra, tetapi melupakan atau tidak memakai metode ilmu dalam pemahaman dan penafsiran Al-Quran yang sebenarnya. Ini sudah pernah saya bahas juga ya, menanggapi video dari Gracia di mana narasi digeser menjadi anakronisme dengan mengambil referensi buku Ahmad Khalafullah yang sampai detik ini tidak ada jawaban dari Gracia. Nah, kalau saya pribadi, Anda mau menilai Al-Quran dari sudut pandang sastra, oke. Karena Al-Quran memang memiliki nilai sastra yang tinggi. Mau katakan Al-Quran bukan kitab sejarah, oke. Karena Al-Quran hanya memuat inti-inti pengajaran dan bukan buku autobiografi seperti Bible. Walaupun sejarah asal-asalan seperti pada video saya yang membahas anakronisme dan lain-lain. Mau katakan Al-Quran adalah kitab sejarah juga oke. Karena Al-Quran memang menceritakan secara garis besar pengajaran-pengajaran atau kisah para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Atau mau katakan Al-Quran merupakan nilai seni yang sangat tinggi, oke juga. Karena nilai itu tidak akan ada batasannya dalam nalar penilaian Anda. Mau katakan Al-Quran adalah kitab sains, oke. Karena dapat dibuktikan dan telah banyak bukti, baik itu dari segi pengetahuan, ilmu, dan lain-lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Al-Quran selalu mengajarkan kita untuk berpikir. Bacalah, pelajarilah, pahamilah, telaahlah dengan metode ulumul Quran yang telah ditetapkan. Jangan ditelan mentah-mentah ya Om Deki ya. Hanya karena Anda termasuk orang-orang yang tidak percaya Al-Quran. Ayatnya banyak kok yang menyuruh kita untuk berpikir. Contoh soal Seven Sleepers atau 7 pemuda Ashabul Kahfi, penyaliban dan lain-lain. Anda mau buktikan ini dongeng atau mitos? Boleh, silahkan. Mari kita duduk dan kita uji kebenaran Al-Quran dan Bible kalian. Kitab siapa yang karangan alias copy paste manusia? Berani? Sekarang mari kita counter balik mereka. Sebetulnya walaupun saya menguraikan tentang isi Bible ini, kalian sudah paham apa sih kekurangan Bible ini dan itu sudah menjadi rahasia umum. Masalah nama perkataan Yesus yang asli dan bukan. Masalah kontradiksi dalam perkataan baik jumlah, nama, saksi, kisah, kevalidan, isi, dan lain-lain. Keempat penulis kitab ini pun siapa? Apakah mereka langsung utusan dari Tuhan atau siapa? Bahkan sekelas sarjana Kristen yang tiap hari fitness saja tidak berani memastikan bahwa para penulis perjanjian baru adalah murid yang sejaman dengan Yesus, murid yang menjadi saksi mata. Jika saya balik bertanya apakah Bible hanya copy paste juga dari mitos, legenda atau dongeng-dongeng terdahulu, Lukas, Markus, Matius, Yohanes hanya mendengar peredaran informasi dari zaman ke zaman lalu ditulis dan dijadikan kitab yang diimani oleh umat Kristen, itu fakta dan Anda tidak bisa menafikan hal itu. Anda menuduh Nabi Muhammad berbuat seperti layaknya tukang nguping, mendengar peredaran informasi dari orang-orang terdahulu atau ngutip perkataan nenek moyang, tapi Anda tidak bisa menunjukkan bukti, hanya dibalut dengan retorika amburadul dan asal-asalan. Ketidakpahaman Anda patut dipertanyakan. Malaikat Jibril saja mengajarkan firman Allah kepada Nabi Muhammad dengan sistem mu'arrada, diulang-ulang dalam penghafalan, penyebutan, lafaz, dan lain-lain. Dan itu pun bukan sekaligus, tapi bertahap, bukan seperti yang ada di otak Anda. Saya sebetulnya tidak tega mengkomparasi Al-Quran dengan Bible, sedangkan Bible dengan hadis saja keteraturan penelusurannya sudah tidak dapat mengejar lagi. Saya rasa cukup ya, dan untuk Om Deki saran saya belajar lagi yang benar. Nasihat kali ini, tips instan agar orang bodoh terlihat pintar itu sangat simpel, yaitu bergaul dengan orang yang lebih bodoh. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.